Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Bab yang kita bahas adalah tentang pintu-pintu masuknya penyakit hati. Yang pertama dari hudul nador, yaitu berlebihan hudul dalam berlebihan dalam bicara. Dalam hudul nador atau berlebihan dalam bicara ini ada 4 potensi dosa yang dilakukan oleh lisan. Yang pertama adalah al-kalam fi ma la yani, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kita sudah bahas. Yang kedua adalah al-ghibah atau merasani, menggunjing. Yang ketiga yang kita bahas pertemuan sebelumnya, an-namimah atau adu domba. Sama keduanya ghibah sama namimah adalah sama-sama dosa besar. Nah, sekarang kita masuk kepada potensi dosa lisan yang keempat, yaitu al-madh, yaitu memuji, memuji secara berlebihan. Ini masuk dalam sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang buruk, memberi pujian berlebihan. Nanti kita jelaskan apakah memuji itu tidak boleh, menyanjung tidak boleh. Sama kayak ghibah itu aslinya dilarang, tapi ada yang dibolehkan. Tapi kalau kata ini memuji itu aslinya baik, tapi ada yang tidak baik. Kalau ghibah itu semuanya apa? Kalau ngerasa itu semuanya jelek, tapi ada yang baik. Kalau mata ini memuji ini, pujian itu baik, mengapresiasi, menyanjung orang itu baik, tapi ada yang jelek. Walau akhtar minha ma yata'allaqu bil madih wa minha ma yata'allaqu bil maduh, bahwa memuji itu atau pujian itu membahayakan bagi yang memuji dan juga yang dipuji. Fa'amma afatul madih faqad yaqulu ma la yatahaqqaqu wa la sabila lil akhlaq alaihi mithlu ay yaqulu wa rabbazali. Adapun bahaya bagi orang yang suka memuji, itu nanti kebiasaan muji-muji orang itu akan membuat dia nanti bisa jadi dari yang memuji kan, itu akhirnya kadang bicara tidak sesuai fakta. Jujur sampai jujur. Pokoknya kalau ada orang kerjanya ngomong gitu saja, sampai hebat sampai ketemu wah ini juragan ya, itu sering-sering banget itu ya tidak apa-apa sekedar kalau niatnya itu sekedar zaman sekarang kan biasa gitu ya, beliau dengan teman atau membangun keakraban itu boleh, tapi kalau itu diniatkan ada unsur kemudian untuk mendapat perhatian, untuk mendapatkan tempat posisi, ya kalau sering-sering itu bisa jadi itu menjadi penyakit. Kenapa? Sebenarnya orang yang keseringan atau punya ini yang dilarang itu adalah memuji secara berlebihan. Jadi kalau orang punya kebiasaan kayak gitu, maaf bahasa itu biasa menjadi kencilan. Saya sering mendapati Pak di kantor saya, kalau saya dengan karyawan itu saya senang, mereka itu biasa saja, guyon dan sebagainya. Kalau ada yang berlebihan gitu ya, nunduk
kadang saya sangsi itu asli apa enggak? Betul Pak. Karena sebenarnya kan Nabi itu begitu dengan sahabat. Nabi itu sahabat datang tuh beliau dan mau disambut dengan berdiri. Meskipun sekali lagi bukan larangan. Ya. Jadi kalau bapak-bapak berdiri menyambut tokoh dan sebagainya tidak apa juga. Cuma itu kaitannya hanya sifat Nabi saja. Jadi bukan berarti tidak boleh berdiri itu kenapa? Karena Nabi melarang saat beliau datang melarang sahabat berdiri. Itu tidak bisa jadi dalil yang memastikan bahwa kita belajar dulu ya, bahwa sesuatu yang tidak disukai Nabi itu tidak selalu kaitannya dengan hukum syariat. Ya, karena Nabi itu membawa sifatnya sendiri. Bisa jadi tidak cocok hanya karena beliau itu faktor tawaduknya, ya. Atau tidak cocok secara manusiawi. Contoh, suatu ketika Nabi disodori makanan, ya beliau keluar kota Makkah terus ada makanan khas di sana. Makanan khasnya apa? Kadrun Pak, kadal gurun. Apa? Dabah ya. Dabah. Apa ini? Ini kadrun Rasul. Ini dabah. Dabah itu apa ya? Monggo. Kata Nabi dan ada itu Nabi berhenti di situ kan bisa jadi wah itu berarti dilarang, tidak boleh. Kenapa tidak mau? Ya kata Nabi ya saya tidak suka. Nah, sehingga ya itu kita memuliakan Rasulullah, tapi kita juga sebenarnya sisi manusia Nabi itu tidak semuanya bahwa kemudian menjadi konsekuensi syariat. Apa yang dilakukan sama orang berdiri juga begitu. Ketika dengan menyambut tokoh atau siapa gitu, karena Rasulullah SAW juga ketika menyambut sahabat itu beliau satu waktu juga pernah berdiri. Cuma kalau beliau sendiri itu tidak mau. Kembali ke sini ke Al-Madain itu Bapak Ibu sekalian, ada potensi orang itu akhirnya nyari campur orang. Kalau suka menyanjung orang, itu nanti bisa berbohong, ya, berdusta. Itu bagi yang memuji. Ya, bahayanya dia bisa berdusta, mengada-ngada, ya, menjilat orang, ya, cari perhatian orang. Sebenarnya orang yang memuji itu kadang karena dia ingin dipuji. Wa ammal madu, adapun orang yang dipuji, fa inna qad yuqdatu fihi kabirun wa ijaban wa huma muhlikani. Adapun orang yang dipuji bisa jadi membuat orang itu menjadi sombong atau ujub, dan keduanya mencelakakan. Kalau saya dipuji-puji terus, hebat sampai hebat, itu ada potensi membuat saya ini menjadi ujub. Ujub itu melihat diri sendiri hebat, menjadi ujub, melihat ada kebanggaan pada diri sendiri. Dan itu ujub ini menjadi bibit menuju ke sombong. Karena sudah ujub melihat diri sendiri hebat, nanti suatu waktu dikritik orang, padahal kritiknya itu benar, kita tidak terima. Nah, ketika mendustakan kebenaran itu, ya itulah yang sudah dimaksud kata Nabi sombong itu kan, sombong itu bukan lihat orang pakai pakaian bagus, mobilnya bagus, semuanya bagus, bukan. Bisa jadi kesombongan itu ada pada orang yang berpenampilan sederhana, berpenampilan ketok-ketok zuhud, tapi memandang orang itu meremehkan orang. Saya pernah menyampaikan kisah di sini ya. Kalau ada orang biasa di masjid ya, muter tasbih terus gitu. Dengan enggak muter tasbih kalah sama dia. Muter tasbih. Kelihatan apa namanya sederhana. Terus ada orang naik mobil mewah berhenti di situ di masjid itu untuk melakukan sholat. Pas dia parkir mobil, dia melihat orang yang kelihatan khusyuk sekali, zuhud sekali. Si yang di atas mobil itu batin, ya Allah, saya ini sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan ke saya. Banyak orang-orang yang
tidak mendapatkan nikmat dunia seperti saya. Terus dia lihat si bapak, ya Allah, bapak itu bertasbih setiap saat, udah itu ahli zikir, ahli masjid. Saya belum datang, dia sudah ada di masjid. Masya Allah, nikmat sekali hidup orang ini. Kata si yang turun dari mobil, mobilnya bagus ya, mungkin dia karena habis dari jalan-jalan mungkin pakai celana jeans, kaosan gitu aja ya. Terus yang muter tasbih itu batin juga Pak, sama-sama batin ya. Nah, yang muter tasbih batin. Bikin wong kecilnya, gitu tuh ya, yang batin. Terus yang sampai bikin pakai wong ini, sampai berapa masjid kan sempat sarungan, masjid kawasannya. Bahkan dia sampai mengatakan, masa Islam boleh wong kira-kira contoh kan, yang mobil bagus pakaian cantik atau yang sarungan tadi muter tasbih. Karena kata Nabi Sallallahu itu ya adalah mendustakan kebenaran, bohong tunas dan merendahkan orang. Orang itu dianggap remeh. Hati-hati. Bahkan orang yang seperti tadi yang punya mobil itu, yang tampilannya kelihatan kaya itu, kalau dia tidak menampilkan kekayaannya, itu dia bisa termasuk kena namanya pelit atau tidak tahaddatsu binikmat. Tidak tahaddatsu binikmat. Jadi kalau kita ini diberi nikmat besar, maka kita itu harus menunjukkan bahwa kita sedang diberi nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau terbatas, jangan berlebih. Misalkan juga disimpan kok mangane tahu tempe kok padahal juga nah itu juga tidak tepat. Oke, baik, lanjut. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma sami'a rajulan yamdahu rajulan." Maka itulah yang menyebabkan Nabi itu bersabda ketika Nabi mendapati seorang laki-laki memuji temannya. Kata Nabi, wa yahka qati'at unuqi sahibaka. Engkau telah memenggal leher teman. Maknanya apa? Jadi pujian itu kayak kita ini membunuh orang, kayak kita mencelakakan orang. Aslinya ikhlas, jadi hilang ikhlasnya karena sampai puji. Makanya Nabi, cukuplah apa yang kamu lakukan itu telah memenggal leher teman. Ada kisah lain Pak yang lebih panjang dari ini. Jadi apakah ini atau yang lain? Jadi suatu ketika Nabi SAW itu duduk di sana. Ada orang yang duduk sana itu sholat berdiri ruku sambil nangis di masjid, sambil nangis itu kira Pak ya. Terus sahabat itu komen, ya Rasul, orang itu hebat luar biasa, khusyuk sekali sampai rasa semua hebat. Terus Nabi itu menunjukkan bagian tak senang. Kata Nabi, kalau sampai yang itu ucapan sampai kedengaran oleh dia, kamu telah memenggal lehernya. Mirip ya. Jadi kalau pujian sampai itu suhu itu kedengaran oleh orang itu, kamu telah memenggal lehernya. Boleh jadi Nabi itu kan punya keistimewaan. Beliau bisa membaca sesuatu yang tidak tampak. Boleh jadi Nabi melihat orang ini bila masih suka pujian, nangis-nangis di masjid itu lah, rukuk sujud bolak-balik ini masih apa ya, riaknya masih ada. Sehingga Nabi menganggap kalau sampai kedengaran pujian sampai itu dia sampai telah memulai. Lalu Nabi keluar dari masjid, lalu Nabi itu sambil bergumam di dalam sahabat itu, bukankah agama itu sesuai kemampuan saya? Bukankah sudah saya bilang beragama itu sesuai kemampuan? Jadi Nabi itu tidak suka orang itu berlebay-lebay dalam agama gitu ya, berlebih-lebihan itu ya Ustaz berarti tidak boleh kayak gitu, bukan tidak boleh. Nah konteksnya Nabi SAW mungkin paham tentang orang ini,
ada orang yang dia tidak tulus sehingga Nabi beragama itu ya biasa saja, tidak usah berlebihan. Jadi motifnya itu dalam hadis lain kata Nabi, Allah tidak pernah bosan untuk kita sembah sampai kita sendiri bosan. Jadi memang beragama itu harus diatur. Karena kalau ngoyo begitu nanti kita kehabisan tenaga, lelah, capek, terus kemudian kalau sudah capek akhirnya malah tidak bagus. Atau sebaliknya kalau ngoyo terus sampai nanti lihat orang-orang itu kayak ahli neraka semua. Bukan saya yang menggetek-getekkan, tapi mastata'tum saja. Taqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Itu sering saya kalau mengantar jamaah umroh itu kadang yang sering saya dapati itu Pak, soleh mendadak. Soleh mendadak. Iya. Dan kadang ibadah-ibadahnya itu yang dipilih-pilih, misalkan pengen minum hajar aswad, ya kadang abai dengan ibadah-ibadah yang. Nah kata Nabi, kamu telah menyampaikan. Yadunul madu anna wasara ila maksud fatataqasir hammatuhu wa yakillu jahduhu wa yakbataru anil amal wa yaftaru anil amal. Selain membuat orang ini sombong dan bisa menyebabkan orang dipuji itu sombong dan riya dan ujub, akan membuat orang yang dipuji itu berprasangka bahwa dirinya sudah seperti apa yang dipujikan itu, sehingga dia semangatnya jadi menurun. Oh, berarti saya sudah baik, ya tidak usah ngoyo untuk memperbaiki diri, tidak usah merasa banyak dosa, sama orang saya dilihat baik. Orang, nah, akhirnya amalnya menurun. Itu yang dikhawatirkan. Yang semula kita ini sungguh-sungguh dalam melakukan satu hal kebaikan, kata orang sampai itu sudah bagus, sampai wis api, sampai wis hebat. Jarang-jarang, misalkan ya di sebuah tempat, misalkan ya, di sebuah tempat dan biasa sholat berjamaah di masjid. Terus kita sholat berjamaah di masjid, dipuji-puji orang. Akhirnya kita itu merasa sudah sangat hebat di situ. Padahal mungkin kalau di tempat lain sholat di masjid biasa. Tapi di situ karena dipuji-puji dan kita mulai luar biasa. Akhirnya semangatnya menurun. Akhirnya ketika ada sholat sekali itu, masih penting dibagi ngomong banget sih masjid. Akhirnya kita itu standar kita itu menurun gitu. Karena apa? Karena maka Ali radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali itu sering berdoa begini Pak. Doanya bagus sekali. Dengan bisa Allahumma firli ma la ya'lamun. Ya Allah ampuni saya dari apa yang mereka tidak ketahui. Ketika Nabi itu Sayyidina Ali itu dipuji Pak, doanya itu ya Allah ampuni saya dari apa yang tidak mereka ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan siksa saya dari apa karena apa yang mereka katakan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka prasangkakan. Ya Allah, ya, ampuni saya atas apa yang tidak mereka ketahui. Mereka itu siapa? Orang yang memuji, ya sampai itu hebat orang soleh. Padahal mungkin kita lebih tahu bahwa ada yang kita ini punya sisi buruk, ya kan? Setiap orang kan punya sisi gelap, terangnya ya Pak ya. Saya yang ngomong, saya punya sisi gelap ya. Dan ketika saya ngomong di depan bapak-bapak dan ibu ini saya sedang menampilkan sisi terang. Sisi gelapnya ya rahasia, dosa ada. Ya, ini kan saya setel soleh, ketika orang memuji, saya tidak ya Allah ampuni saya terhadap dia yang dia tidak ketahui bahwa ada sisi-sisi saya itu yang mungkin orang itu tidak suka. Ampuni saya terhadap dia dosa dan kesalahan. Yang kedua, wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan hukum saya ya Allah atas apa yang dia katakan. Jadi kan ada perasaan Sayyidina Ali itu malu kepada Allah. Pak sama itu hebat Pak. Dan kita ini kan akhirnya kalau dipuji itu, kalau jujur, kita kan malu Pak. Ya Allah, jangan hukum saya karena
saya menerima pujian dia itu tolong jangan hukum saya. Saya tidak minta ya, kira-kira gitu ya. Saya tidak minta orang ini sendiri yang ngomong saya begitu. Meskipun dia kan tahu bahwa saya itu tidak seperti yang dia omong. Tolong jangan hukum saya. Saya tidak minta ya, kira-kira gitu. Ya, wala tu'akhidna ya. Nah, terus doanya waj'alni khairan mimma kuntu. Dan jadikan aku, ini permintaan lebih baik ya, dari apa yang dia prasangka. Itu doanya sih. Baik. Wafil hadis, dan dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan wa hattu fi wajhil madahin turab, dan ya, lemparkanlah ke wajah orang yang suka memuji itu apa? Debu. Saya mencari riwayat-riwayat itu, ternyata hadis ini pernah dipraktekkan. Dan tidak saya ikut. Kalau ada memuji sampai dari pasir itu dilempar. Pernah dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi ada orang yang muji-muji beliau terus beliau lempar ke pasir. Saking Nabi tidak benar-benar menyuruh kita suka melempar, tapi Nabi ingin mengingatkan intinya adalah hati-hati untuk apa betul. Oh ini ke situ. Nabi itu mengingatkan kita jangan punya kebiasaan cari muka dengan suka muji-muji orang tanpa alasan. Nah, itu ya. Nah sekarang memuji yang dibolehkan. Apa saja memuji yang dibolehkan? Pertama, memuji yang dibolehkan kalau kita yakin bahwa orang itu tidak akan bergeser sombong dan ujub ketika kita memuji. Kita tahu orang ini memang orang baik, asli, tulus, dan kita ngerti betul orang ini, terus kita memuji. Itu boleh. Contoh, Nabi sering memuji sahabat itu. Nabi orang yang gampang sekali menyenangkan orang. Gampang sekali menyenangkan. Contoh misalkan ketika Bilal habis keluar dari wudu, naik sandal, kata Nabi, Bilal, rahasiamu kok saya itu melihat sandalmu di surga. Itu pujian dari Nabi ya, bahwa Bilal itu ahli ibadah dan ahli surga. Kok terompahmu, bakiakmu itu kok sudah ada di surga. Coba. Orangnya belum masuk surga, sandalnya sudah ke surga duluan. Luar biasa. Kata Bilal, tidak ada ya. Tak amalan apa? Coba cerita. Saya itu setiap habis wudhu, saya sudah dua. Itu kata. Pada Nabi tidak nyuruh. Jadi salah satu bantahan dari teman-teman kita yang mencoba menetapkan bid'ah itu tidak terlalu sempit. Salah satunya dalilnya ini, Bilal membuat kebiasaan baru yang tidak dicontohkan Nabi, yaitu dengan sholat 2 rakaat setiap habis wudu. Nanti di sisi kelompok sini argumentasinya ada lagi, belum. Tidak bisa itu tidak bisa jadi dalil. Segala yang dilakukan oleh sahabat dan didiamkan oleh Nabi, berarti itu bukan Nabi, bukan hal baru. Itu sudah termasuk sunnah. Ya wes lah. Mari sampai hari kiamat Amin 7 bid'ah ini akan dibahas terus. Mulai zaman Sayyidina Umar sampai hari kiamat itu bid'ah pandai itu akan terus dibahas. Jadi kalau mau terlibat dalam ini, jangan terlalu besar ekspektasi akan kemudian kelompok ini akan ikut ke sini semua atau ini akan tobat ke sini semua. Ya sudah akan begitu terus. Perbedaan pemahaman akan begitu. Terus di hadapan para sahabat Nabi itu kadang duduk, kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Zaid bin Said di surga, Abdurrahman bin Auf di surga.
Pokoknya ada 10 sahabat ya, Al-Ashraf, ada 10 sahabat dan Nabi di hadapan sahabat yang lain itu menyebut mereka itu ada ahli. Terus waktu lain kata Nabi ketika ingin memuji Ibnu Abbas di hadapan sahabat, Ibnu Abbas itu ini adalah sebaik-baik manusia kalau dia mulai. Nah ini kaitannya terhadap pujian yang kedua adalah pujian itu baik ketika membuat orang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Tadi kan orang itu tidak akan riya dan ujub, tidak akan kena penyakit hati, tidak akan oleng ya, orientasinya. Yang kedua kalau menyemangati dia, nah, persis dengan kalimat Nabi ketika Ibnu Abbas itu dipuji, tapi Ibnu Abbas itu belum melakukan, pernah ketiduran. Nggak sempat bangun malam, maka Nabi itu di hadapan sahabat itu ngomongin di Ibnu Abbas adalah sebaik-baik orang kalau dia sholat malam. Ya, sejak saat itu Ibnu Abbas itu tidak pernah meninggalkan qiyamul. Nah, itu bisa buat anak-anak kita ya, supaya menyemangati. Itu nomor 2. Yang ketiga, sesuai dengan realitas, jangan mengada-ngada, jangan sampai hebat banget. Ditanya, hebat apa? Pokoknya hebat. Ya apa? Hebat itu apa? Pokoknya just pokoknya sampai. Karena dia tidak punya data yang bisa dijelaskan. Nah harus sesuai apa adanya, sesuai fakta. Nah itu pujian. Nah, Nabi suka memuji Allah. Kalau misalkan Nabi ketemu dengan Abdurrahman bin Auf, satu ketika Abdurrahman bin Auf pakai baju bagus dan parfumnya wangi. Baru 3 bulan dia itu dari orang kiri yang tak punya apa-apa lari dari Mekah. Orang kalau sudah mentalnya kaya hilang itu kan sering saya dapati orang itu bangkrut, tapi karena sudah punya mentalitas bisa bangkit lagi. Abdurrahman bin Auf itu saudagar kaya di Mekah, hijrah ditinggalkan semua, tidak bawa apa-apa, tidak bawa aset dan bawa apa. Tapi dia sudah terkenal di Madinah, di Syam itu. Ini Abdurrahman bin Auf, makanya pentingnya koneksi itu begitu ya, lebih mahal daripada aset harta. Abdurrahman bin Auf meninggalkan asetnya di Mekah, semuanya ditinggal. Cuma koneksi kepercayaan orang, kenalan-kenalan di Syam, di Madinah, dia itu sudah pebisnis biasa ke Madinah dan biasa ke Syam. Nyampe di Madinah, beliau itu ceritanya kan itu ya, Abdurrahman bin Auf ini sama Rasulullah dipersaudarakan, ketemu dengan sahabat Abdullah bin Said ya. Terus ditawari kan, saking cintanya, saking senangnya bersahabat dengan muhajir itu kan ditawari, saya punya rumah 2 sampai ambil 1, saya punya kuda 2 sampai ambil 1. Bahkan apa? Saya punya istri 2, kalau sampai minat saya ceraikan, nanti kalau selesai masa iddahnya sampai minat. Untung yang ditaruh kawasan muslimin. Ini akhlak 2 orang yang perlu kita tiru Pak. Yang ini nawari, ingin berbagi, yang ini itu menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya. Jangankan kita ditawari saja tidak semua diterima. Kata Abdurrahman bin Auf, sampun makasih banyak atas kebaikan sampai saya hanya butuh bantuan sampai 1 saja. Tunjukkan saya di mana pasar. Dia masuk ke pasar, di situ di Madinah itu bisnis isi dan dikuasai sampai sekarang ya. Dari dulu itu pasar dikuasai oleh siapa? Yahudi. Ya. Pasar Madinah itu dikuasai oleh Yahudi. Maka kemudian karena beliau tidak punya modal, dia itu hanya ambil brokerage, reseller untuk bahasa sekarang. Yang beli di sini, jual di sini. Dan satu lagi Pak, masalah bisnis yang perlu kita tiru dari Abdurrahman bin Auf itu adalah masalah cash keras. Lebih baik untung sedikit. Betapa banyak orang itu gagal atau bikin bisnisnya oleh karena mainnya tidak main cash gitu. Jadi dia kalau dia jualan dijanjani mau dibayar berapa bulan lagi, dipakai wajahnya bayar kan? Karena iming-iming harganya tinggi.
Nah, pernah terjadi itu Pak. Abdurrahman bin Auf itu dia masuk cash, tidak utang atau mutangi. Kalau utang itu ada, ya tentu kita tidak terlalu ekstrim begitu, tapi jangan sampai ngutang dan utangi itu ada terlalu dominan dalam cash flow kita. Itu harus banyak cashnya. Atau bin Auf itu suatu ketika dia jualan, dia pulang kontak, terus dia tambah tali. Awalnya onta itu udah ada talinya, onta liar, itu dia tambah tali biar. Nah, dari tambah tali itu divariasi tambahan tali itu dia berbeda. Saudara yang mau beli ontanya itu dibayar cukup tinggi, tapi mau dibayarnya itu adalah sekian waktu lagi, entah 6 bulan atau 1 tahun. Tapi terus ada orang yang mau beli cash, ya. Untungnya itu sedikit sekali. Pokoknya tidak umum lah untuk Abdurrahman bin Auf milih jualnya cash. Jadi untungnya itu hanya seperti jualan tali saja, bukan jualan onta. Jadi dia kasih, tapi dia cash flow-nya lancar. Dia dapat modal lagi, bulanan lagi, terus dia dapat nama kan penjualannya. Dia jualan dapat apa intangible-nya itu Abdurrahman. Sehingga 3 bulan berikutnya dia jadi kaya raya. Nah pas kaya raya itu Nabi menguji yang lewat di pasar, kata Abdurrahman, kamu kok ganteng sekali, bajumu kok apik, parfummu kok enak. Kan dipuji oleh Rasulullah SAW. Kok necis sekali sebenarnya. Kata Abdurrahman, iya ya Rasul, saya habis menikahi seorang wanita. Loh, kok nggak dirayakan? Kok nggak tahu saya? Iya, saya nggak mau, nggak gambar-gambar. Lalu kata Nabi, Aulin wala bisatin. Satin itu kambing, bukan sate, tapi sama ya, sate. Jangan sate itu berasal dari bahasa Arab. Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Itu maknanya zaman di tempat Nabi itu kambing itu adalah menu paling bawah. Kalau sekarang kan kambing guling itu sudah menu mewah ya. Kira-kira hadis itu kalau dibawa ke sini itu adakanlah pesta meskipun hanya dengan tahu tempe, kira-kira gitu. Jadi Nabi dipuji, pakainya bagus, parfumnya kok enak. Sampai Nabi suka gitu. Nah, yang penting tadi itu batasannya. 1, tidak membuat orang itu menjadi ujub dan sombong. Yang kedua, kalau bisa memotivasi orang untuk konsisten melakukan kebaikan. Nah, yang ketiga adalah apa adanya yang sesuai fakta, tidak mengada. Bisa berapa? Jam 7 lewat 3 ya. 3 boleh 7:03. Oh 7, 5. Oh 7:05 masih ada waktu 10 menit. Iya. Sama kan? Ya. Karena saya kadang tanya sama itu Pak, di masjid itu ada beberapa yang sana sama sini itu beda Pak. Iya, sana itu lebih cepat gitu. Setelah saya analisa kenapa kok sana itu lebih cepat 5 menit. Rupanya itu triknya takbir supaya khotib itu khutbahnya tidak lama-lama. Lebih lambat. Jadi lebih cepat ya. Kalau misalkan khutbah Jumat itu Pak ya, di sini jam 12:05, di sana sudah jam 12:10. Jadi khotib dari itu tuh kayak kesiangan ini. No ya takbir. Jadi kan nggak usah gitu Pak. Lebih baik diomongi saja Pak. Jangan cepat-cepat. Jangan lama. Baik, sekarang karena masih ada waktu, saya tutup dengan ini aja. Sudah berpindah Pak. Bahas kemarin yang kita belum selesai soal PR tugas saya yang pertanyaan Bapak. Saya sudah tidak hadir soal zina. Saya sudah meneliti bahwa hadis itu sahih, mutawatir diriwayatkan oleh dari banyak pintu, dan hadis yang mirip tentang itu tidak cuma satu. Ya, mutawatir itu periwayatnya banyak, dan hadis yang lain-lain yang mirip-mirip tentang bahwa rajam itu banyak. Ya.
Sehingga dipastikan meskipun tidak ada dalam Al-Quran, ya, dipastikan itu sudah benar dari Rasulullah SAW. Daripada kita mau menyok ini kan pilihannya kita mau menyoal hadis itu atau mau menyoal persepsi kita terhadap bahwa raja itu kejam. Kan yang lebih subjektif kan persepsi kita bahwa hadis itu benar. Nah, saya jelaskan itu dulu. Ada banyak riwayat. Riwayat yang sering kita dengar adalah riwayat wanita itu, wanita Madinah yang dia datang ke Rasul habis berzina. Terus Rasul pulang dulu, kamu pulang dulu. Akhirnya wanita itu pulang. Habis itu balik lagi. Rasul saya berzina. Coba lihat, jangan-jangan kamu tidak berzina. Coba, apakah kamu akan hamil? Nabi dia betul. Sebenarnya Nabi itu kalau ngaku itu harusnya sudah, kalau antusias ingin mengukur itu Nabi harusnya sudah tinggal. Nanti ada hadis satunya, saksi 4 orang itu bisa disetarakan dengan mengucap 4 kali. Si pelakunya itu ngomong 4 kali, saya habis zina. Satu, ngomong lagi, saya habis berzina. Ngomong lagi, saya habis berzina. Dan partai sudah setara. Tapi Nabi tidak tahu. Kata Nabi, coba nanti pulang dulu. Jangan-jangan kamu apakah kamu hamil apa? Ternyata hamil. Hamil datang lagi ke Rasulullah. Harusnya bisa diukur. Kata Nabi, kasihan tadi, tunggu sampai melahirkan. Datang melahirkan. Tunggu sampai isu sampai kemudian orang itu dilahirkan. Tuh. Hadis yang kedua, ada sahabat lain yang dia itu berzina dengan seorang sahaya. Dia lapor ke bapaknya, ini sahabat luar biasa. Jangan lihat zinanya, Pak. Dia namanya orang lain. Dia datang kepada bapaknya, saya harus berzina, Bapak. Terus bapaknya juga itu bagus. Kamu datang ke Rasulullah minta diputuskan tentang perkara ini. Terus laki-laki itu tidak yakin dan dia tahu pasti akan dirajam, pasti dihukum. Karena tanpa Rasulullah, mohon maaf, saya harus bersih. Ini tobatnya luar biasa. Saya harus bersih. Tolong tetapkan hukum Allah kepada saya. Lalu Nabi itu pergi, Pak. Omongan orang ini tidak direct akan oleh Rasulullah. Nabi pindah tempat, dikejar oleh orang ini. Ya Rasul, saya habis berzina, tolong tetapkan hukum. Nabi pindah lagi, dikejar lagi oleh Asim dari sahabat dia. Sampai 4 kali. Lalu Nabi ngomong, kamu sudah mau 4 kali loh ya. Itu berarti sudah setara 4 saksi tadi ya. 4 saksi kan untuk menentukan orang itu berzina harus ada 4 orang laki-laki balik, ya, bukan anak-anak, laki-laki mukallaf, laki-laki normal melihat secara langsung terjadinya masuknya timba ke dalam sumur. Kan? Karena mau 4 kali orang ini, ya sudah dirajam. Dan Nabi tidak ikut. Nabi dan tega. Akhirnya diserahkan kepada siapa? Para sahabat. Karena sahabat orang dilacak di tengah lemparan itu karena mungkin kerasa sakit, Pak. Lari si Asim, lari dikejar oleh sahabat, dilempar dengan tombak. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi, kenapa tidak sampai biarkan saja? Dia lari, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah. Jadi Nabi itu setengah-setengah terhadap. Tapi bahwa wajib ditetapkan wajib, makanya nanti dalam kaidah-kaidah fikih, dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan 2 kaidahnya terhadap hudud ini. Bahwa orang yang tahu dan orang yang melakukan dianjurkan tidak boleh menceritakan. Tapi kalau sudah sampai riset dari pihak masyarakat ya,
Jadi sebaiknya masyarakat atau pelaku itu tidak boleh menceritakan atau melaporkan kepada hakim atau kepada imam pemimpin negara Islam. Tapi pemimpin negara Islam karena itu adalah syariat, maka dia punya kewajiban menegakkan. Jadi dua sisi, Pak. Memang seperti saling bersinggungan, tapi ya begitulah. Saya ini mengambil tengah. Karena hukumannya memberat, akhirnya dianjurkan jangan dilaporkan. Kalau ada orang yang berpikir, Pak, saya di sini betul. Laporan presiden, misal gitu ya, kira-kira gitu. Jangan lapor ke raja. Nanti kalau sampai lapor ke raja, didatangkan para saksi. Nah, nanti lagi kalau sudah lapor raja, maka raja harus menerima ini, tapi harus melalui pembuktian. Ada 4 orang saksi. Kalau 4 saksi tidak ada, orangnya harus ngomong 4 kali kayak Nabi tadi. Tapi prinsipnya tadi. Jadi sebenarnya orang ini lari misalkan. Seakan-akan Nabi bilang, boleh orang lari itu ya sampai pura-pura ngejar tapi kaget gitu. Biarkan dia hidup, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum hudud itu. Makanya kayak orang mencuri juga termasuk sebenarnya kaitannya kalau tidak dituntut ya, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembalikan apa? Curiannya. Tapi kalau sampai minta hukum kepada hakim, maka berlaku, wajib ditegak. Nah inilah Pak yang konsep inilah yang kita yang hidup di Indonesia yang belum menerapkan syariat Islam ini juga tidak terlalu terbebani salah betul ya, terhadap hukum positif yang ada di Indonesia. Yang kemudian kita merasa kemudian menjadi ada satu pemahaman yang menyebabkan karena hudud itu tidak ditegakkan, akhirnya koyo-koyo Indonesia itu segala kafir, ya kan? Yang harus dibom, yang harus apa? Hijrah, gara-gara hanya sekedar hudud itu tidak ditegakkan selesai. Padahal hukum-hukum Allah itu banyak. Haji difasilitasi ya. Jangan mau menikah juga difasilitasi. Sholat ini haji juga difasilitasi. Yang terfasilitasi tegaknya syariat itu banyak. Memang tidak seluruhnya. Ya. Makanya kita nanti juga menyikapinya sama Pak. Ketika ada perzinahan itu, kita sebagai seorang muslim, ya, hikmah dari ini adalah sebisa mungkin kita itu tidak menghubungi orang itu berzina, karena butuh pembuktian. Iya. Loh, tapi berita ini wis muncul Pak, di detik ini sudah berzina ini. Ya. Kalau sampai Anda lihat itu, ya, itu dan orangnya itu misalkan punya menyangka, maka kita asusila gitu. Karena menurut orang berzina itu termasuk bagian dari dosa besar. Miris ya Mas. Nanti kita bahas yang hududun atau fitnah yang hari ini sulit terhindarkan. Ya, bukan berzinanya, tapi godaan-godaan menuju ke sana itu akses itu luar biasa. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan sekarang biar nyambung kita bahas. Berikutnya yang akan kita bahas adalah hudud dan berlebihan dalam Ramadan. Nek pencabulan itu apa? Ya kok pencabulan. Pencabulan. Ya dibunuh kan ya. Hukumnya dari Islam. Ya. Yang mencabuli itu loh Pak. Pencabulan. Kalau dari korbannya itu mengaku, ya, maka itu dia dapat hukuman. Kalau dari korban tadi Pak, ya, dilakukan, dilacak. Tapi pihak yang perempuan kan enggak, kan jadi korban kan. Kayak yang di Jombang itu loh, apa itu jenenge? Yang Deki Oh yang itu dah. Nah, itu Pak. Yang Ustaz itu.
Ya itu ya karena kan sudah ditentukan secara hukum positif. Ya hukum positif kelemahannya begitu. Jadi apa ya? Itu buatan manusia yang itu kadang subjektivitasnya gitu. Kayak di mana ya tidak ada hukuman mati. Kalau di Islam itu kan nyawa dibalas nyawa. Itu bagian dari hak hukum syariat Islam yang hari ini kita belum bisa menegakkan karena kita bukan negara Islam. Tapi gini Pak, di hati ini harus sampai kita meninggal dunia ada keinginan untuk menegakkan syariat. Dan boleh kemudian nerima begini saja Pak. Apa kalau berlebihan bilang Indonesia ini sudah kan ada yang ngomong gitu. Indonesia ini sudah seperti mana? Negara Madinah di zaman Nabi. Sudah terus kabur betul. Ya hanya melihat satu sisi soal kebinekaannya, toleransinya. Iya, tapi kan banyak sisi lain. Dan terlalu pelecehan justru menyamakan sistem buatan orang-orang Pancasila atau apa yang menyamakan itu. Disamakan dengan sistem yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau berlebihan. Tapi bahwa kita ini tidak hitam, jangan hitam putih lah Pak. Indonesia ini ya memang orang kafir-kafir, orang Islam gitu. Campur-campur gitu ya. Mudah-mudahan mobil khusus ya. Nah, soal saya tidak jelaskan sedikit. Soal istilah negara kesepakatan itu diasumsikan bahwa tidak ada yang benar-benar memiliki wilayah Indonesia ini. Akhirnya orang-orang itu baik yang Islam, yang Kristen juga itu sepakat tinggal bareng di sini. Tidak ada yang pemilik sahnya. Itu yang kemudian disebut dengan negara kesepakatan. Istilahnya apa sih dalam bahasa Inggrisnya? Kalau itu yang dipakai oleh Muhammadiyah itu sebenarnya ini adalah negara kesepakatan. Jadi tidak ada yang benar-benar menguasai, menaklukkan. Kan tidak ada penaklukan. Sehingga dia tiba-tiba di situ gitu ya Kristen ya wes lah. Cara-cara aja sepakat sampai pelaku di hukum prosesnya. Akhirnya jadilah itu yang kemudian disebut dengan negara negara kesepakatan. Itu Pak. Baik, bulan minggu depan mudah-mudahan kita ada waktu. Saya mau izin Pak ya kalau waktunya tidak teratur ya. 2 minggu tidak masuk ya. Waktu kemarin itu pas lagi sakit terus karena umroh seminggu sebelumnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi istiqomah kita sendiri. Amin. Nggak usah berpikir kapan selesai kita finish, pokoknya istiqomah aja ya. Nanti kalau selesai kita ganti bahas yang lain. Terima kasih dari saya.